Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Season kelima ini kita akan melihat pertarungan seru antara master dengan master dan murid dengan murid. Kira-kira siapa yang menang? Kalau gitu langsung saja kita mulai ceritanya. Season kelima ini dibuka dengan Silver yang membuat Cobra Kai semakin besar. Dia mempromosikan dojonya itu kepada seluruh dunia. Come join us. Setelah itu scene berpindah kepada Miguel yang telah sampai di Meksiko. Miguel yang kebingungan dihampiri oleh 3 orang peselancar yang membantunya memberikan alamat yang dia tuju. Tapi orang itu juga mengambil tas Miguel dan meminta bayaran dari isi dompetnya. Karena Miguel tidak mau cari gara-gara di negeri orang, dia menurutinya saja. Kemudian Johnny membeli beberapa cemilan dari supermarket, juga 2 buah kaos FBI. Dia akan mengajak Robbie jalan-jalan ke Meksiko untuk mendekatkan hubungan ayah dan anak itu. Sementara di tempat Daniel LaRusso, dia mengumpulkan semua muridnya. Dia bilang sesuai perjanjiannya dengan Silver, jika dia kalah maka dia akan menutup dojo Miyagi-Do. Daniel melakukan itu bukan tanpa alasan ya, dia melakukan itu untuk menjaga keselamatan murid-muridnya juga. Kembali ke Miguel yang telah sampai di tempat yang ditujukan oleh peselancar tadi, tempatnya Hector Salazar. Miguel di sana bisa berbicara bahasa Spanyol. Dia menanyakan kepada orang yang duduk di tengah itu yang dianggap sebagai ayahnya, apakah dia mengenal Carmen Diaz, ibunya, tapi Miguel malah mendapat masalah di sana. Orang itu bilang dia tidak mengenal Carmen dan jika Miguel tidak pergi dari sana, maka anak buah yang lainnya akan menghajar Miguel. Karena dirasa Miguel salah mencari orang, maka dia pun pergi. Kemudian kita melihat Johnny dan Robbie yang sedang bertengkar di dalam mobil. Karena Johnny baru bilang tujuannya ke Meksiko sekalian mencari Miguel. Tentu saja Robbie tidak setuju ya. Dia bilang setelah sampai di pemberhentian, dia langsung pulang. Di rumahnya, Daniel mengundang Chosen untuk tinggal di sana. Daniel dan Chosen akan bekerja sama untuk membongkar tujuan asli Silver terhadap Cobra Kai. Hey, whoa, no. Okay, please. Sementara itu, Samantha masih saja teringat final terakhirnya dengan Tori. Dia melatih gerakan saat Tori berhasil menendangnya. Daniel kemudian membawa Chosen melihat langsung Silver saat melatih para muridnya. Kata Chosen, jurus yang digunakan Silver berasal dari seseorang yang bernama Kim San-young, yaitu dari Korea Selatan. Dengan segera mereka berdua mempraktekkan jurus itu. Nama jurus itu adalah Tang Soo Do, no honor, no mercy, tanpa hormat dan tanpa ampun. Di jalan secara tidak sengaja, Miguel mendengar nama Hector Salazar. Lantas dia mengikuti orang itu. Hector memiliki seorang putra yang bernama Luis. Saat berada di tengah jalan, Miguel menyelamatkan Luis. Dan sebagai balas budi, Hector mengajak Miguel untuk makan malam di rumahnya. Kembali ke Johnny yang telah sampai di Meksiko. Dia bertemu dengan peselancar yang sama yang ditemui Miguel. Tapi bedanya Johnny sadar jika dompetnya dicuri. Tidak seperti Miguel ya, Johnny lebih memilih cara kasar, yaitu untuk bertarung dengan orang-orang itu. Robbie juga turut membantunya. Dan setelah kejadian itu, Robbie memutuskan untuk tetap bersama Johnny mencari Miguel di Meksiko. Murid Cobra Kai semakin banyak. Silver membuka lowongan untuk para sensei yang akan mengajar dan salah satunya adalah Chosen. Tori Nichols kembali ke Cobra Kai. Silver mengenalkan para sensei barunya termasuk Chosen yang akan melatihnya. Kembali lagi ke Johnny yang dihampiri oleh seseorang yang menyuruhnya memindahkan mobilnya karena itu adalah jalanan umum. Karena Johnny tidak mengerti bahasa Spanyol, mobil mereka diderek. Miguel melihat Hector sangat ramah ya. Dia menganggap Hector sebagai ayah yang baik. Tapi Hector bercerita jika Luis bukanlah anaknya. Luis adalah anaknya Maria, pacarnya. Hector pernah bercerita jika dia pernah menikah, tapi kemudian wanita itu pergi meninggalkannya. Silver melihat cara Chosen mengajar Tori dan hasilnya sangat memuaskan. Di sana dia mengaku jika namanya Joe. Silver menjadi tertarik dengan Joe dan mengajaknya makan malam. Johnny dan Robbie berjalan-jalan di pasar karena mobil mereka diderek.
Mereka harus menebus mobil itu dengan bayaran yang mahal. Pada saat itu sedang ada pertandingan memakan cabai yang taruhannya adalah uang. Karena mereka butuh uang untuk menebus mobilnya, Johnny berniat mengikutinya, tapi kata Robbie dia saja yang maju. Satu toples cabai berhasil Robbie habiskan dengan keringat bercucuran. That's my boy. Karena ditantang lagi oleh juara bertahan, Robbie meminta cabai terpedas yang pernah ada. Johnny kemudian bertaruh semua uangnya dan setelah itu Any day of the week. Robbie berhasil menyelesaikan tantangan sedangkan lawannya menyerah untuk kalah. Kata Robbie, bukan cabai yang dikunyahnya tetapi sebuah permen. That's gonna make for a hell of a story. Saat sesi latihan selesai, Tori menghampiri Silver. Dia bilang Silver telah berbuat curang karena menyuap wasit pertandingan pada waktu itu. Silver memberikan Tori pilihan, dia boleh keluar dari Cobra Kai atau tetap bersamanya. Miguel kemudian menelpon Carmen, ibunya. Dia bilang ayahnya sangatlah baik, berbeda sekali dengan apa yang Carmen ceritakan selama ini. Karena khawatir, Carmen menelpon Johnny. Dia bilang Miguel akan pergi ke El Hoyo Verde. Tempat itu adalah tempat bertarung bagi para jagoan. Hector kemudian memperkenalkan Vicente kepada Miguel, yaitu sang juara bertahan yang akan segera tampil. Namun pada saat yang sama, Johnny datang dengan Robbie memakai baju FBI. Mereka menanyakan Hector, tapi tidak ada yang menjawab ya. Salah satu anak buah Hector menelpon Hector. Dia bilang FBI datang mencarinya. Hector kemudian menaruh curiga pada Miguel. Dia mulai menjadi kasar. Dia juga mengambil telepon Miguel untuk mengecek kebenarannya. Setelah itu dia meminta maaf dan mengajak Miguel pergi dari sana. Sedangkan Johnny yang berada di lantai dasar dicegat oleh juara bertahan Vicente. Mereka jadi terlibat pertarungan duel ya. Pada saat Johnny terjepit, Robbie langsung memberikan cabai terpedas di kantongnya yang masih saja dia simpan. Chosen datang ke rumah Silver. Dia mendapat jamuan khas Jepang. Silver juga membawa Chosen untuk melihat koleksi pedangnya. Chosen berusaha mengorek informasi lebih dalam lagi tentang tujuan Silver sebenarnya terhadap Cobra Kai. Tapi kata Silver dia belum bisa cerita sekarang. Kemudian Silver mengajak Chosen bersulang. Kari. Kembali lagi ke Miguel yang dibawa Hector masuk ke dalam sebuah toko. Hector bilang dia harus bersembunyi di sana selama 2 minggu karena FBI mencarinya. Dia tidak mempedulikan Luis dan Maria pacarnya. Di sini Hector mengeluarkan sifat aslinya yang kasar dan mempunyai bisnis kotor. Parahnya lagi, Hector bilang dia tidak pernah menyesal tentang bisnisnya, apalagi dulu istrinya meninggalkannya. Miguel baru tersadar ya jika apa yang dibilang ibunya semua benar. Miguel kemudian minta keluar dan Hector mengizinkannya. Di luar, Miguel menelpon Carmen. Dia menangis dan tiba-tiba Miguel! I'm coming home. Miguel sedikit terkejut karena Johnny datang dengan Robbie. Tori membawa piala kejuaraan yang didapatnya ditaruh di dalam Cobra Kai. Dia bilang dia akan tetap berada di sana. Chosen kemudian datang, disambut oleh Silver dan rekan-rekan senseinya. Silver bilang dia tahu identitas Chosen sebenarnya. Dia tahu karena pada saat bersulang Chosen mengucapkan kari, kata yang berasal dari Okinawa. Sedangkan pada waktu jamuan makan malam waktu itu, Chosen mengatakan jika dia berasal dari Kyoto. Tanpa harus menunggu lama, Silver akan memberikan 3 kali lipat gaji senseinya bagi siapa saja yang bisa menjatuhkan Chosen. Setelah semua dibabat habis, Chosen bilang jauhi keluarga LaRusso. Jika Silver melewati batas itu, maka Chosen akan membuat Silver memohon dengan ampunan. Miguel kembali ke rumah ya, dia memasak makanan untuk semua orang. Ibu dan neneknya juga menyambut kembali kepulangannya. Chosen dan Daniel kembali berdiskusi tentang Silver. Silver sempat mengatakan ingin memanggil kembali teman lamanya untuk menjadi sensei di Cobra Kai. Daniel menyimpulkan teman lamanya itu adalah Mike Barnes, lawannya Daniel dulu di masa lampau. Miguel kembali hangout dengan teman-temannya. Dia bilang Samantha ingin bicara dengannya malam ini. Miguel bilang hubungannya sekarang sedang merenggang. Jadi Dimitri menyarankan Miguel memberikan Samantha sebuah hadiah.
Mereka kemudian pergi ke toko perhiasan. Miguel melihat sebuah kalung dengan gandulan yang bergambar gurita. Sementara itu, Johnny dan Carmen pergi ke apotek untuk membeli alat tes kehamilan. Carmen bilang dia sudah terlambat datang bulan. Johnny yang kesal lantas memulangkan alat pengaman yang pernah dibelinya. Daniel dan Chosen mendatangi tempat Mike Barnes. Dia melihat Mike mengeluarkan alat-alat berat. Mereka berdua menyimpulkan jika Mike akan menjadi anak buah Silver. Jadi Daniel diam-diam menyusup ke dalam, mendengarkan pembicaraan Mike di telepon. Daniel sudah yakin itu adalah Silver. Namun setelah dia menyabotase telepon tersebut, diketahui jika Mike berbicara dengan seorang wanita yang tak lain adalah kliennya. What happened to Michael? Who's this? Ternyata Mike sudah berubah haluan, dia menjadi seorang pengusaha mebel. Daniel kemudian menjelaskan duduk permasalahan. Mike juga bilang dia sudah melupakan masa lalu, malah dia ingin meminta maaf kepada Daniel. Mereka berdua sempat bercanda soal karate, namun tiba-tiba Commercials, chopping down prices. Chosen menjadi salah paham ya, dia kira Mike akan menyerang Daniel. Guys, whoa, stop, just stop. Sebelum masuk, ternyata Chosen sudah menghabisi anak buah Mike di depan. Johnny melakukan pembersihan besar-besaran dengan apartemennya. Dia ingin menjadi ayah yang baik ketika Carmen melahirkan nanti. Johnny juga belajar cara menggendong bayi yang benar. Daniel, Chosen, dan Mike akhirnya berdamai dengan cara Chosen membeli salah satu sofa milik Mike. Belakangan ini, Samantha menjadi paranoid soal karate. Bahkan dia membayangkan dirinya mempunyai dua sisi yang berbeda. Karena itulah Samantha memanggil Miguel untuk datang. Miguel meminta maaf soal dirinya yang tidak menonton pertandingan final Samantha pada waktu itu. Tapi Samantha bilang bukan itu masalahnya. Dia hanya ingin rehat sejenak atas hubungan mereka alias putus. Samantha bilang dia ingin menemukan jati dirinya yang dulu sebelum dia mengenal karate. Tapi Samantha juga bilang jika dia dan Miguel masih tetap menjadi teman baik. Miguel kemudian membuang kalung gurita yang dibelinya itu. Carmen kemudian datang ke tempat Johnny dan mengatakan jika dia positif hamil. Yeah. Di tempat sauna, Daniel dihampiri oleh Silver. Silver tahu jika Daniel baru saja bertemu dengan Mike dan ingin menjatuhkan dirinya. Silver langsung mengambil langkah jahatnya, yaitu dengan membakar toko mebel milik Mike. Kita beralih sejenak ke water park, di mana semua orang dari dojo Cobra Kai dan Miyagi-Do berkumpul di sana. Miguel dan Samantha juga bertemu, namun mereka berdua masih terlihat canggung. Lain dengan Tori dan Robbie yang masih tetap akrab. Amanda dan Daniel datang ke acara badan amal. Mereka tidak menyangka jika Silver ternyata adalah tuan rumahnya. Payne kembali mendatangi Anthony. Kali ini dia yang membuli Anthony beserta teman-teman Cobra Kai-nya. Anthony bilang dia sudah minta maaf, tapi kenapa Payne masih saja terus membulinya? Hawk yang melihat hal itu tentu tidak tinggal diam ya. Tori juga berusaha untuk menengahi mereka berdua. Tori bilang wilayah Hawk di sana, jadi sebaiknya Hawk kembali ke sana. His name Michael. It's Michaela. Johnny sekarang bekerja menjadi supir online karena dia sudah berhenti menjadi sensei. Dia berjanji akan bekerja keras untuk membiayai anaknya ketika lahir nanti. Tapi Johnny yang ceroboh selalu saja mendapat bintang 1 dari para pelanggannya. Sure you can. Invented a ton of time. Terjadi keributan lagi di water park. Mereka ingin menaiki perosotan paling tinggi yang ada di sana. Kali ini Miguel ikut-ikutan melerai, tapi dia dan Robbie jadinya bersih tegang. Pertikaian itu akhirnya diputuskan jika Tori dan Hawk akan bertanding. Siapa yang menang balapan saat meluncur, dia pemenangnya. Silver mulai mendekati Amanda. Dia bilang Daniel dan Chosen pernah membuat keributan di sebuah toko mebel. Ternyata Daniel tidak cerita kepada istrinya itu. Kemudian acara lelang dibuka. Daniel menjual 3 bonsai kesayangannya untuk menyumbang dalam acara amal itu. Silver berusaha menjadi baik ya dengan membeli 3 bonsai Daniel itu dengan harga yang mahal. Balapan akan segera mulai. Payne yang membagikan bannya.
Robbie kemudian bilang kepada Pain jika dia telah resmi keluar dari Cobra Kai. Cobra Kai membuat amarah menguasainya. Begitu juga dengan Pain. Robbie menyuruh Pain untuk keluar dari Cobra Kai, tapi dia tidak mau ya. Tori dan Hawk sudah siap di tempat. Hawk bilang pelampung miliknya bocor dan itu adalah ulah Pain. Tori kembali merasa bersalah di sini. Pain bukannya minta maaf, malah menyerang Hawk. Hawk kemudian diceburkan oleh Robbie. Miguel maju membelanya. Penjaga waterpark kemudian menghentikan mereka berdua dan menyuruh mereka pergi dari sana. Silver kembali memanas-manasi Daniel dengan mengatakan dia telah menyebar isu bohong tentang istrinya. Daniel yang terpancing lantas mendorong Silver. Seorang wanita di sana menjelaskan jika Silver sebenarnya menyanjung Amanda, bukanlah menjelekannya. Di luar, Robbie meminta Tori untuk keluar dari Cobra Kai, tapi kata Tori dia belum bisa. Keributan terjadi lagi antara Miguel dan Robbie. Johnny kemudian datang untuk memisahkan mereka berdua. Hey! Stop! Amanda dan Daniel pulang ke rumah. Dia marah dengan Daniel karena dia mengingkari janjinya yang akan meninggalkan karate dan menjadikan hidup normal. Daniel bilang jika Silver tidak dihentikan, maka Silver akan mencuci otak seluruh anak-anak di Valley. Mereka tidak menemukan kata sepakat sehingga Amanda akan membawa kedua anaknya untuk pulang ke rumah ibunya. Resting kembali ke Cobra Kai. Dia disambut ramah oleh Silver. Tentu saja karena dia telah berbohong demi memenjarakan Sensei Chris. Resting juga telah disewakan sebuah apartemen mewah. Dia juga diberi mobil Cobra Kai bekas Johnny Lawrence. Di lain sisi, Johnny masih saja berusaha mendamaikan anak kandungnya dengan anak asuhnya itu. Karena sebentar lagi Johnny akan mempunyai anak dari Carmen. Dia ingin menjadi sebuah keluarga yang utuh. Namun seberapa keras pun dia berusaha, tetap saja tidak berhasil. Di rumah, Daniel telah ditinggalkan oleh istri dan anaknya ya. Dia mulai rutin mengkonsumsi alkohol. Kemudian Jason memberitahu jika ada seseorang yang mengirimkan surat anonim. Jika Chris tidak bersalah karena Resting telah berbohong. Dan untuk membuktikannya, Daniel mendatangi apartemen Resting. You got a trust fund, Raymond? Alkohol membuat Daniel menjadi emosi. PlayStation milik Resting menjadi rusak. Kemudian Daniel mendatangi tempat Johnny meminta bantuannya. Tapi kata Johnny dia sudah mundur dari dunia karate. Dia ingin fokus dengan keluarga barunya sekarang. Apalagi anak-anaknya sedang bertengkar. Amanda sudah berada di kampung halamannya ya. Dia diajak kebar oleh temannya. Temannya bercerita jika apa yang dikatakan Daniel adalah benar. Silver adalah orang yang licik. Dia memecah belah hubungan Amanda dengan Daniel. Temannya itu sudah mengenal Silver dari dulu sewaktu mereka masih muda. Kemudian ada temannya Amanda yang datang untuk membalaskan dendam atas perbuatan Amanda kepada dirinya. Amanda dulu pernah membuli dirinya, namun tiba-tiba Samantha datang untuk membantu ibunya. Nah, sekarang adalah bagian serunya ya. Cara halus telah ditempuh oleh Johnny untuk mendamaikan Robbie dan Miguel, namun tidak bisa. Jadi Johnny menempuh cara klasik, yaitu pertarungan antar lelaki. Mereka disuruh melampiaskan dendam yang ada pada diri mereka masing-masing. Pertarungan semakin panas ya, hingga ke lantai 2 apartemen. Saat itu Miguel berhasil mendesak Robbie seperti dulu dirinya terjatuh dari lantai atas. Tapi Miguel menghentikan aksinya. Dia bilang dia belajar karate bukan untuk menyakiti orang, tapi untuk mempertahankan diri karena dulu dia sering dibully. Robbie kemudian minta maaf saat dia membuat Miguel koma berbulan-bulan di rumah sakit. Dia bilang itu adalah momen terburuk bagi dirinya. So, is it over? Johnny kemudian datang dan keceplosan berbicara jika ibunya Miguel telah hamil. Dia mendapat tanggapan yang positif dari anak-anaknya. Mereka semua berakhir dengan makan malam bersama di rumah Carmen ya. Hey, Robbie. Daniel datang kembali ke apartemen Resting. Dia menyadari kesalahannya. Dia membawakan sebuah PlayStation yang baru. Namun dirinya disambut oleh Silver.
Daniel menyatakan dia mundur dari urusan Silver. Dia sudah menyerah dan tidak mau ikut campur tangan lagi. Namun Silver malah memanas-manasinya soal perpisahan dirinya dengan Amanda dan kedua anaknya. Daniel jadi terpancing emosi. Dia melawan Silver tanpa persiapan. Silver berhasil membuat Daniel babak belur, dan akhir di episode yang kelima ini kita melihat jika Tori yang mengirimkan surat anonim itu kepada Daniel. Chris bercerita kejadian sebenarnya kepada Tori. Kemudian Amanda pulang dan memberi kabar kepada Johnny tentang apa yang terjadi dengan Daniel. Episode ke-6 kita beralih sejenak saat Silver menyambut tamu-tamunya yang datang dari Korea Selatan. Semua tamunya ini adalah para sensei yang menganut aliran Tang Soo-do, no honor, no mercy, tanpa hormat dan tanpa ampun. Ada sensei wanita yang bernama Kim Dae-yoon. Dia adalah cucu dari gurunya Silver, yaitu Kim Sun-young. Dan inilah sebenarnya tujuan Silver, yaitu menyebarkan karate Tang Soo-do kepada anak-anak di seluruh dunia. Daniel akan kembali menjadi pengusaha dealer mobil. Dia bilang dia sudah berhenti menjadi sensei. Tori kembali menemui Chris. Chris bilang Tori harus terus di Cobra Kai, memperhatikan perkembangan yang dilakukan Silver. Tapi dengan catatan Tori harus patuhi semua perintahnya agar Silver tidak curiga. Silver sendiri telah mengambil alih karate Topanga. Di sana ada Devon, salah satu muridnya Johnny yang sempat melawan Tori di semifinal. Silver juga memberitahu jika mereka semua akan diajarkan oleh sensei yang baru yang mau ikut maju ke depan mengambil seragam dan yang tidak ikut mengambil souvenir botol minum. Di rumah Daniel, semua orang membicarakan karate Topanga yang telah diambil alih oleh Silver. Johnny dan Chosen nekat datang ke Cobra Kai untuk menghajar Silver. Show me knife strike, palm strike. Devon masih memakai seragam biru ya, dia masih mempertimbangkan apakah masuk Cobra Kai atau tidak. Di sana Tori mengajarkan Devon pukulan yang benar. Dia menganggap Devon bukanlah seperti musuh, melainkan teman. Akhirnya Johnny dan Chosen sampai di Cobra Kai. Dia melihat Devon di sana. Tapi kata Chosen, jangan mencari masalah dulu sampai Silver terlihat. Sensei Kim Dae-yoon mulai mengajar di kelas. Dia menyuruh Tori dan Devon maju ke depan untuk mengambil sebuah tongkat. Devon berhasil mengambilnya. Sensei menjadi marah kepada Tori dan harus mempertahankan tongkat itu dengan cara apapun. Do not accept defeat. Akhirnya Johnny dan Chosen masuk ke dalam Cobra Kai. Di sana mereka ditantang oleh sensei baru. Katanya jika mereka mau menemui Silver, harus bisa mengalahkannya dulu. Namun tiba-tiba Kim Dae-yoon kemudian muncul. Dia bilang banyak sensei yang ingin bertarung dengan mereka berdua. Chosen kemudian membujuk Johnny memilih untuk mundur karena dirasa belum siap. Tori menghampiri Devon dan menanyakan keadaannya. I thought you quit. Definitely will. Sensei Kim Dae-yoon bilang tes yang kemarin dia lakukan adalah untuk menguji ketangguhan hatinya Tori, bukan Devon. Sementara itu, Chris di penjara sudah bosan dibully terus oleh narapidana yang lain. Dia marah dan mengeluarkan kemampuan aslinya. Wajah mudanya yang tampil di sini ya. Jiwa mudanya telah bangkit kembali. Berkat itu, semua orang menghormati Chris. Amanda kembali mengajak Daniel ke tempat dulu dia membuka praktek karate Miyagi-Do. Daniel merasa terkenang akan semuanya. Amanda bilang selama ini dia yang salah. Daniel memang seharusnya melawan Silver. Hal itu juga didukung oleh kedatangan Robbie yang berterima kasih kepada Daniel. Karena di saat orang lain tidak ada, Daniel yang mensupport dia. Begitu juga dengan Amanda yang akan kembali belajar karate. Kali ini Johnny juga turut serta di sana, bahkan Anthony yang ogah pun juga hadir di sana. Cobra Kai semakin merajalela ya. Promosi besar-besaran dilakukan oleh Silver.
Pain juga semakin keterlaluan. Dia masih saja suka membuli Anthony. Daniel dan kawan-kawan segera mengadakan meeting untuk menghentikan aksi Silver. Karena Silver sudah membangun cabang baru di daerah Valley, mereka harus tahu rencana jahat apa yang akan Silver rencanakan. Dan jalan satu-satunya adalah dengan mengorek keterangan dari Sensei Chris. Johnny dan Daniel akhirnya datang ke penjara. Chris setuju memberitahu tujuan Silver dengan syarat Daniel memberinya pengacara yang hebat untuk mengeluarkannya dari sana. Sementara itu semua murid telah berkumpul di Miyagi-Do. Chosen yang akan mengajar. Nama ajarannya adalah Yanbaru Kuina, yaitu seekor burung yang akan melindungi telurnya dari ancaman ular. Murid-muridnya jadi burung sedangkan Chosen akan jadi ularnya. Mereka disuruh menyembunyikan telurnya dimanapun berada, yang penting tidak bisa ditemukan dan dipecahkan oleh sang ular. Hubungan Robbie dan Samantha kembali membaik. Miguel cemburu melihatnya. Dimitri punya ide cemerlang untuk menyimpan telur itu, tapi Chosen langsung mengarahkan pisaunya tepat di telur itu. Sementara itu di Cobra Kai mereka akan melatih murid-muridnya berpasangan, satu sebagai pemimpin dan yang satu sebagai pengikut. Kelas pun dimulai. Pain dan Kyler menjadi peserta pertama. Kyler akan menjadi pimpinan sedangkan Pain sebagai umpannya. What are you doing? You know your role. Stay on. Usaha mereka gagal ya. Kemudian Tori dan Devon. Devon maju tanpa kerjasama dari Tori dan hasilnya mereka kalah telak. Kembali ke Chosen yang terus membuat semua orang gagal untuk melindungi telurnya. Come get it, old man. Samantha dan Miguel adalah orang yang terakhir. Chosen menemukan telur yang ada di kantong Miguel, sedangkan punya Samantha dengan gampangnya dia ambil dari dalam tas. Pain dan Kyler mencoba untuk yang kedua kalinya, namun masih terus mengalami kekalahan. Pain merasa kesal dengan Kyler karena dia selalu menjadikannya sebagai umpan. Kemudian dia ingin pergi, namun Silver memanggil Pain untuk datang ke kantornya. Silver bilang dia yakin akan kemampuan Pain. Dia bisa melebihi dari senior-seniornya. Namun si Pain harus mencari caranya sendiri untuk bisa menang. Chosen kembali menyuruh murid-muridnya untuk mengambil telur-telur itu lagi. Mereka akan mencobanya sekali lagi. Kemudian Anthony mempunyai ide untuk menyatukan semua telur dan menjaganya bersama-sama dengan membuat sebuah lingkaran. Semua orang di sana setuju ya. Mereka menjalankan apa yang dikatakan Anthony. Penis breath. Has anyone seen him yet? Dan akhirnya Chosen mengaku kalah. Chosen bilang kerjasama inilah yang tidak dipunya oleh Cobra Kai. Devon dan Tori maju kembali menghadapi Sensei Kim Dae-yoon. Kali ini Tori yang akan memberikan instruksi kepada Devon. Kala itu Tori bisa saja menang jika dia mengorbankan Devon, namun tak dia lakukan. Jadi mereka berdua dianggap kalah. Hubungan Tori dan Devon menjadi semakin akrab. Giliran Pain dan Kyler yang coba maju kembali. Namun kali ini caranya Pain berhasil. Dia mengorbankan Kyler sebagai umpannya. Chris bercerita jika dia dan Silver masih diajari oleh Kim San yang dulunya. Setelah itu mereka membahas sesuatu. Tujuan Chris adalah membentuk sebuah dojo, sedangkan tujuan Silver adalah Sekai Taikai, turnamen karate terbaik sedunia. Dia ingin menjadikan Cobra Kai sebagai standar karate di dunia. Tentunya dengan ajaran-ajaran yang Silver mau ya, yaitu aliran karate Tang Sudo. Chris telah menepati janjinya. Giliran Daniel yang memberikan nomor telepon pengacara agar Chris cepat bebas dari sana. Namun Daniel malah menulis, "Tak ada ampun untukmu." Omongan Chris terbukti ya. Silver memanggil ketua dan rombongannya yang berasal dari Sekai Taikai. Dia meminta orang tersebut untuk memasukkan Cobra Kai dalam Sekai Taikai, yaitu organisasi karate terbaik sedunia. Namun tak lama sensei dari Miyagi-Do datang juga ke sana. Mereka bilang bukan hanya murid Cobra Kai yang menang di turnamen All Valley ke-51, tapi murid mereka juga.
Jadi ketua dari Sekai Taikai memutuskan untuk melihat dojo mana yang pantas akan mereka terima. Caranya yaitu dengan memberikan penilaian metode latihan dan teknik masing-masing dojo. Mereka akan melakukan eksibisi. The more the merrier. Semua murid sangat antusias sekali ya dengan Sekai Taikai. Karena yang pertama mereka akan masuk TV. Dan yang kedua jika menang mereka bisa menjadi bintang iklan. Eksibisi pun dimulai. Daniel membawa rombongan untuk melihat latihan murid-muridnya. Dojo Cobra Kai juga tak mau kalah. Silver menampilkan kemampuan Pain. Mereka juga mempunyai alat modern dengan teknologi terbaru. Very good. Giliran Johnny yang akan menunjukkan tenangan tornado semangka terbangnya. Cobra Kai tampak kompak, sedangkan Miyagi-Do memperlihatkan keseimbangannya. Ketua Sekai Taikai kemudian mengumumkan jika dojo Cobra Kai dan Miyagi-Do sama-sama masuk kriteria mereka. Jadi untuk memilih salah satunya ditentukan lewat pertandingan. Masing-masing dojo akan mengirim perwakilan seorang putra dan seorang putri. Dari Cobra Kai yang akan maju adalah Tori dan Pain. Sedangkan dari Miyagi-Do atau Eagle Fang ada 3 peserta cowok yang bisa diandalkan. Tapi mereka tidak berebut ya kali ini karena Hawk yang menjadi juara All Valley kemarin, maka dia yang akan maju. Dari pihak putri terlihat jika Samantha telah siap untuk menghadapi Tori kembali. Saat Samantha berjalan keluar, dia tidak sengaja menjatuhkan botol minumannya dan melihat sebuah kalung gurita. Pain berlatih lembur untuk memenangkan turnamen besok. Silver kemudian datang dan mengajarinya jurus Silver Bullet. Jurus yang dapat membuat lawan tidak bisa bernafas seketika. Turnamen yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Turnamen ini diselenggarakan di tempat Cobra Kai. Kali ini Samantha berniat membalas dendam kepada Tori. Pain sendiri akan melawan Hawk. Aturannya masih sama ya. Siapa yang mendapat 3 poin pertama dialah pemenangnya. Giliran putra yang maju duluan. 1-0 untuk Pain. Juri mengatakan pukulan Hawk keluar garis, jadi tidak ada poin. Namun Tori melihat wasit ada main mata dengan Silver. Pertandingan dilanjutkan, Pain melakukan cara kasar. Mereka harusnya didiskualifikasi, tapi wasit hanya mengeluarkan peringatan. Yang terakhir, Pain mempraktekkan jurus Silver Bullet yang membuat Hawk harus mendapat bantuan medis. Di sini, Tori makin merasa muak ya dengan perbuatan Silver. Lantas dia meninggalkan arena. Mau tidak mau, akhirnya Sensei Kim Dae-yoon mengutus Devon untuk menggantikan Tori. Poin pertama harusnya didapatkan Samantha, tapi lagi-lagi wasit itu berlaku curang. Giliran Samantha menangkis, wasit bilang pukulannya terkena badan. Samantha yang panik dan kesal kemudian meminta saran. Miguel kemudian menyemangatinya jika di sini semua mendukung Samantha. Kata senseinya, Samantha harus melakukan pukulan telak agar wasit tidak bisa mengelak lagi. Setelah itu dibuktikan 3 poin langsung berturut-turut Samantha mengalahkan Devon. Ketua Sekai Taikai dan rombongannya telah menghitung poin yang mereka dapat. Akhirnya mereka memutuskan jika Cobra Kai yang akan lolos ke dalam Sekai Taikai. Tapi untuk dojo Miyagi-Do dan Eagle Fang, juri melihat keunikan yang ada karena mereka menggabungkan jurus yang berbeda. Ketua itu bilang dojo mereka akan menjadi kompetitor yang bagus sehingga mereka diloloskan juga. Daniel, Johnny, dan Chosun menjadi sangat bangga ya. Mereka membolehkan murid-muridnya itu untuk mengadakan pesta. Introduce you to the baddest badass at the party. Samantha sudah tampil cantik. Kali ini dia akan menemui Miguel dengan membawa kalung guritanya.
Namun betapa kagetnya dia, di sana Miguel dicium oleh seorang wanita. Samantha kemudian keluar dan menangis. Tori memanggilnya. Dia hanya bilang jika waktu itu Samantha tidak kalah di turnamen All Valley ke-51. Tori menceritakan jika Silver telah menyuap wasit pertandingan pada waktu itu. Namun Samantha malah menjadi emosi ya. Because you're a coward. Sementara itu Johnny dan Carmen sedang melakukan USG atas perkembangan bayi mereka. Setelah anak-anak mereka selesai berpesta, para orang tua tidak mau kalah. Sekarang giliran mereka yang akan pergi berpesta. Of course. I'm one of those. The water for the lady. Sementara itu, beberapa anak Miyagi-Do malah berkumpul membahas bagaimana cara membuat Stingray mengaku jika dia telah berbohong. Tori kembali berlatih di Cobra Kai karena kemarin dia menghilang. Sensei Kim Da-yoon mulai menghukumnya dengan latihan 2 kali kecepatan. Robbie kemudian datang. Dia berusaha menyampaikan kepada teman-teman ex Cobra Kai-nya untuk keluar dari sana karena Silver telah mencuci otak mereka semua. Di sini Sensei Kim Da-yoon melihat jika Tori mempunyai hubungan dengan Robbie. Old move, miss. You know them? Setelah itu Tori mendapat kesulitan lagi. Dia disuruh menghancurkan alat peraga yang baru yang terbuat dari batu. Dia dilarang pergi sebelum berhasil menghancurkan itu. Tori terus dipanas-panasi oleh senseinya dan akhirnya Samantha dan teman-temannya sampai di rumah Stingray. Dia masih belum bisa cerita yang sejujurnya karena Stingray masih takut. Akhirnya Stingray mensimulasikannya pada sebuah papan permainan. Di sini semua menjadi tahu jika Silver lah yang memukuli Stingray, bukannya Sensei Chris. Selama ini Stingray hanya diam saja karena dia takut Silver akan memukulinya lagi, bahkan menghabisinya. Samantha kemudian mendapat arahan atau saran dari Miguel tentang Tori yang mengatakan sejujurnya pada akhir pertandingan yang curang itu. Miguel bilang Tori sudah berani mengatakan yang sebenarnya meskipun bebannya berat karena dia masih murid Cobra Kai. Kita pindah ke klub di mana Johnny, Daniel, Chusen serta para istri mereka menikmati pesta malam itu. Para suami juga sudah mulai pada mabuk. Pesta pun berakhir, para istri ingin pulang ke rumah, sedangkan para suami ingin meneruskan kembali pestanya. Mereka bertiga naik limosin yang sudah disiapkan berbagai macam minuman. Kembali ke Samantha yang mendatangi rumah Tori. Dia melihat tangan Tori yang memar. Samantha ingin memperbaiki hubungannya dengan Tori. Dia pun masuk dan melihat ada ibunya Tori yang sedang sakit. Tori bercerita, saat dia tahu Silver berbuat curang, hatinya hancur. Jadi dari situ dia ingin membalas Silver. Samantha bilang mereka berdua bisa bekerja sama. Kembali kepada para suami yang sedang asik-asiknya berpesta di dalam mobil. Tapi Daniel yang belum begitu mabuk menyadari jika arah mobil mereka salah jalan. Chosun juga bilang mobil itu terkunci. Supir mobil itu telah disabotase oleh seseorang. Pas mobil itu berhenti, Daniel langsung diserang oleh Mike Barnes. Johnny dan Mike juga mulai bertengkar, tapi Daniel segera melerainya. Mike ternyata mau balas dendam kepada Daniel karena dia telah bangkrut. Toko mebelnya habis terbakar. Daniel bilang itu semua adalah perbuatan Silver. Mike kemudian mau menghajar Silver. Johnny dan Chusen yang sedang mabuk menjadi ikut-ikutan. Mereka bilang ini adalah waktu yang tepat bagi Silver mendapat hukuman. Daniel ditinggal sendirian di jalan ya. Samantha mengumpulkan teman-temannya. Dia datang bersama Tori. Robbie menanyakan tangan Tori yang diperban, tapi Tori bilang itu hanyalah kecelakaan saat berlatih. Mereka mempunyai rencana akan meretas video Stingray yang dipukuli oleh Silver. Sebelumnya, mereka harus masuk ke kantor Silver di mana ada komputer server di sana. Setelah didapat, video itu akan diupload ke channel YouTube Cobra Kai. Silver melihat sebuah mobil menerobos masuk halaman rumahnya. Itu adalah mobil yang dibawa oleh Mike dan kawan-kawan. Mike Barnes dulunya adalah anak buah Silver, tapi sekarang dia ingin balas dendam karena Silver merusak bisnisnya. Silver tidak mau langsung maju, dia memanggil semua anak buah senseinya. Mike pun dibuatnya pingsan.
Giliran Johnny dan Chosun yang menghadapi banyak sensei asal Korea Selatan. Di jalan Daniel menelpon istrinya, dia minta dijemput. Kemudian semua murid Miyagi-Do telah berkumpul di depan Cobra Kai. Mereka akan masuk lewat kartu anggota milik Tori. Aksi pun segera dimulai. Tujuan mereka hanya satu, yaitu menyadarkan anak-anak Cobra Kai kalau pimpinan mereka bukanlah orang baik. Tapi apa yang mereka lakukan terlihat dari CCTV di belakang mereka. Johnny dan Chosun masih sibuk bertarung. Johnny akan menahan para sensei, sedangkan Chosun mengejar Silver. Mr. LaRusso! Daniel akhirnya dijemput oleh Amanda beserta Stingray. Dia memberitahu jika anak-anak datang menyusup ke kantor Cobra Kai. Masalah terjadi saat Dimitri berusaha mendownload video itu. Filenya ternyata sudah dihapus. Tentunya Silver lebih pintar ya. Tori kemudian mengusulkan rekaman lain saat Silver mengaku jika dirinya telah menyuap wasit pertandingan saat itu. Tak berapa lama, di luar terjadi masalah. Murid Cobra Kai berkumpul semua di sana. Ada Pain, Kyler, serta Devon. Ternyata ada seorang murid Miyagi yang berkhianat karena ternyata dia adalah murid Cobra Kai. Tori dan Robbie berusaha memujuk mereka, namun tidak berguna. Yeah, you said you were really on this whole time. Di sisi lain, Chosun berhasil menemukan tempat persembunyian Silver. Duel maut akhirnya terjadi. I thought you'd at least. Chosun terus mendesak Silver hingga pertarungan diadakan di luar. Let's see what you got. Sementara itu Johnny juga dalam keadaan terdesak. Meski kekuatan dia bertambah karena alkohol, Johnny dibuat babak belur. Akhirnya Chosun berhasil mengalahkan Silver, tapi sesaat dia lengah karena mendengar suara jeritan Johnny. Dan saat itu Silver menebasnya dengan pedang. Kyler berhasil masuk ke ruangan server. Somebody's gotta move on. You never did. Robbie dan Pain kembali bertemu. Silver telah menang. Dia masuk ke dalam rumah. Melihat Johnny sudah babak belur. Dia bilang Johnny adalah orang yang bernyali tinggi, tapi dia bodoh karena menyerang Silver di rumahnya sendiri. Setelah itu Silver menyuruh para senseinya untuk menghabisi Johnny. Miguel datang membantu Robbie yang dikeroyok murid Cobra Kai. Sementara itu, Dimitri berhasil membalas Kyler yang selama ini selalu membulinya. Video telah berhasil di-download, sekarang mereka tinggal menguploadnya saja. Sensei Kim Dayun juga datang ke sana. Hawk terjatuh, video itu sekarang berada di tangan Anthony. Miguel menyuruh murid-murid Miyagi-Do membentuk Yanbaru Kuina, formasi perlindungan telur. Namun di saat yang sama, tangan Tori yang terluka diinjak oleh senseinya sendiri. Samantha yang melihat hal itu segera membantunya. Tori kemudian memanggil Devon. Devon bingung ya memilih yang mana, tapi akhirnya dia memilih Tori. Daniel dan kawan-kawan sampai di Cobra Kai, tapi mereka dihadang di sana. Kali ini Stingray yang akan maju. Video sudah 90% mengupload, tinggal sebentar lagi berhasil. Namun musuh terus mendesak mereka. Calling the cops. Dan akhirnya video itu bisa ditampilkan di sana. Semua orang tercengang saat tahu faktanya jika Silver melakukan suap kepada wasit pertandingan waktu itu. Tapi kemudian Silver datang di tengah-tengah kerumunan itu. Some footage that changes nothing. Saat Silver berbicara, murid Cobra Kai tidak ada yang mau menjawabnya. Mereka telah kecewa dengan pimpinannya. Sementara itu, Johnny terus dipukuli oleh senseinya Silver. Tapi kemudian dia melihat hasil USG anaknya. Dan bangkitlah kekuatan Johnny kembali.
Johnny berhasil menghabisi semua sensei di sana. Namun saat-saat terakhir, Mike datang menolongnya. Silver kembali mengolok-olok Daniel di sana. Amanda kemudian memberikan semangat kepada suaminya itu untuk bertanding sekali lagi dengan Silver. Perselisihan Daniel dan Silver telah terjadi dari 30 tahun yang lalu ya, dan akan dituntaskan sekarang. It comes in 2 parts and has 3. Fight. Can't fight. Pada akhirnya, Silver menerima konsekuensinya sendiri. Polisi kemudian datang ke sana meminta kesaksian dari para murid. Hubungan Robbie dan Payne masih dingin. Tori berusaha menghiburnya. Begitu juga dengan Samantha dan Miguel yang hubungannya kembali membaik. Love you too. Johnny akhirnya datang menemui Carmen. Johnson juga ternyata masih hidup ya. Flesh, hey, come here, help me. Yes, sir. Mike mengambil salah satu lukisan termahal punya Silver. Harganya setara dengan toko mebel yang dibakarnya. Silver diborgol. Stingray menceritakan yang sebenarnya kepada polisi. Tapi di akhir season yang kelima ini, kita dikejutkan oleh Chris yang berpura-pura mati. Dia berhasil kabur dari penjara. Habis Sobat Movie, tinggal 1 season lagi yang terakhir, season yang ke-6. Kabarnya season ke-6 ini akan dirilis di tahun 2023 juga. Kita tunggu saja ya. Terima kasih. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.